Betul. Ya, silakan Pak Amin Muwatalub. Terima kasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. narasumber dan teman-teman sekalian, para pemirsa yang ada di rumah. Pada malam hari ini saya Pak Hadi tidak hendak untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan ini. Saya ingin menyampaikan curhat atas kebingungan publik dalam melihat persoalan ini. Ada kerinduan, ada keinginan yang kuat dari publik, dari rakyat, bahwa di Provinsi Gorontalo itu dilakukan penegakan hukum yang benar. Tajam ke bawah dan tajam juga ke atas. Itu harapan, itu ada keinginan publik, keinginan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Terkait dengan Hamim Pou ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan, semua aktivis, semua elemen masyarakat kaget. Wih, kenapa Pak Hamim ditahan? Sudah begitu lama persoalan ini bergulir, tapi nanti 2024 Pak Hamim Pou ditahan. Pada saat itu ada 3 peristiwa, ada 2 orang anggota bawahannya Pak Hamim dan ada Pak Hamim. 2 orang ini ditetapkan tersangka. Pak Hamim pula ditetapkan tersangka. Tapi hanya Pak Hamim Pou yang di peradilan dan dibatalkan beliau sebagai tersangka. Yang 2 orang tidak. Mestinya 2 orang ini punya hak juga untuk menguji peradilan bahwa kami tidak bersalah. Tapi pada saat itu mereka secara ikhlas atau tidak, mereka legowo saja, tersangka, kemudian dikurung. Tapi anehnya Bung Hadi, pengadilan menetapkan mereka bebas. Mereka ditetapkan oleh pengadilan, diadili dan diadili mereka bebas. Terkait dengan pernyataan Kajati Lama dan Kajati Baru. Kajati Lama Pak Firdaus menyatakan tidak ada kerugian negara. Tapi anehnya yang 2 orang ini mereka sangkakan di peradilan. Mereka penuntut umum dari kejaksaan. Menuduh bahwa 2 orang ini adalah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara Kajatinya menyatakan bahwa Hamim Pou tidak bersalah, tidak ada kerugian negara. Mestinya 2 orang juga ini mereka nyatakan juga tidak bersalah. 2 orang ini. Masanya Hamim Pou yang sudah tersangka kemudian diuji peradilan dibatalkan sebagai tersangka, tapi 2 orang terus. Yang anehnya lagi, setelah ini jaksa kasasi menetapkan satu keputusan yang luar biasa. Menetapkan 2 orang ini tetap bersalah dan bersama-sama Hamim Pou. Karena bersama-sama Hamim Pou lah dilakukan peradilan dan dimenangkan. Saya hanya curhat saja Pak Hadi. Ini peristiwa-peristiwa ini membingungkan kita. Saya orang awam hukum, tapi saya bingung. Ada ditetapkan tersangka, ada 2 orang diadili, ada yang dibatalkan sebagai tersangka. Kemudian ada pernyataan yang berbeda antara Kajati Lama dengan Kajati Baru. Ini kalau Pak Adhan tadi bahwa peristiwa ini terlalu lama kada intervensi politik, justru saya tidak. Kenapa? Karena jaksa yang menetapkan Hamim Pou tersangka. Kalau ada intervensi, Hamim Pou tidak boleh tidak jadi tersangka pada saat itu. Karena adalah jaksa agungnya adalah dari Nasdem. Tapi kejaksaan yang menetapkan Hamim Pou sebagai tersangka dan dibatalkan oleh peradilan. Ini mungkin ada pikiran-pikiran dari Pak Aprianto Nusa sebagai orang hukum. Ini kira-kira perilaku-perilaku yang terjadi dalam peristiwa ini dilihat dari kacamata hukum benar atau tidak ini. Saya bingung Pak Hadi betul. Karena kasihan 2 orang itu, saya dari awal prihatin kepada 2 orang itu yang sampai ada ibu itu melahirkan di penjara. Saya membaca itu saya sempat meneteskan air mata. Kasihan. Ini curhatan saya Pak Hadi, saya tidak berpendapat, saya kan bukan orang hukum, tapi ini membingungkan bagi saya dan mungkin ada juga teman-teman lain yang bingung terhadap persoalan ini. Terima kasih Pak Hadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini Pak Amin cukup jeli dia melihat peristiwa itu ya. Tapi Pak Amin ini bukan karena dendam ini kan, ya, tidak.